Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, Zat yang memberikan begitu banyak kenikmatan, memberikan begitu banyak karunia. Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah kepadanya. Mudah-mudahan ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat kita, zikir kita, doa kita dan seluruh amal saleh kita semoga diterima oleh Allah. Kita berharap mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita pada hari ini, di tempat ini, di tempat-tempat kebaikan, mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di dalam jannah-Nya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada teladan kita, uswah hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat dan semua pengikut setia beliau hingga yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada hari ini kita kembali membuka kitab Minhajul Abidin, kitab karya seorang ulama besar, Al-Imam Al-Ghazali, dengan harapan kita bisa mendapatkan ilmu yang menjadi bekal kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Judul lengkap dari kitab ini adalah Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin. Masya Allah. Yaitu jalannya para hamba menuju jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita semua sedang berusaha meniti jalan, menapaki jalan selangkah demi selangkah. Berat memang jalannya, terjal jalannya. Banyak pengorbanan yang harus kita kerahkan. Tetapi kita yakin ujung di jalan ini ada sesuatu yang manis. Ada satu kenikmatan yang insya Allah akan kita dapatkan. Penat, capek, lelah kita insya Allah akan diberikan balasan oleh Allah. Mudah-mudahan kita tetap istiqamah, tetap sabat,
terus konsisten di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah membahas beberapa fase atau tanjakan yang disebutkan secara ringkas oleh Al-Imam Al-Ghazali. Beliau menyebutkan ada 7 tanjakan yang mudah-mudahan masih kita ingat semuanya. Ada tanjakan ilmu, aqabatul ilm. Ada tanjakan taubat, kita bertaubat kepada Allah. Ada tanjakan al-awaiq, kita hadapi semua rintangan-rintangan dalam perjalanan. Ada aqabatul awarid, kita lewati semua gangguan di jalan. Lalu ada aqabatul bawa'ith, di saat kita lelah ada pembangkit semangat kita di tengah jalan. Sesudah itu ada aqabatul qawadih, ketika kita sudah berada hampir mencapai finish, ada hal-hal yang bisa merusak perjalanan kita. Kadang-kadang ada ujub, kadang-kadang ada riya, kadang-kadang kita melakukan amal tidak ikhlas, padahal sudah dekat ini sampai kepada Allah, ada saja gangguan di tengah jalan. Nah, ini yang disebut dengan aqabatul qawadih, tanjakan yang bisa merusak. Kalau kita bisa lewati itu, terakhir aqabatul hamdi wa syukri, yaitu tanjakan di mana kita memuji dan bersyukur kepada Allah karena kita bisa melewati semua. Bukan karena siapa-siapa, bukan karena kehebatan kita, tetapi semata-mata karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dibahas oleh Al-Imam Al-Ghazali secara ringkas, dan pada hari ini insyaallah kita akan membahasnya secara detail satu persatu. Jadi yang sebelumnya itu ibarat muqaddimah, pendahuluan, walaupun muqaddimahnya panjang. Nah, Imam Al-Ghazali mengatakan di dalam Al-Aqabatul Ula wahya Aqabatul Ilmi, sesudah membahas semuanya, beliau mengatakan fa'aqul wabillahi taufiq. Kata beliau sekarang dengan memohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan ya talibal khalasi wal ibadah alaika awalan وفقك الله بالعلم فإنه القطب وعليه المدار. Kata beliau, wahai orang yang mencari selamat, kita semua mencari selamat. Ya talibal khalas, wahai yang mencari keselamatan. Wal ibadah, wahai yang memburu ibadah. Alaika awalan, pertama-tama. Waffaqakallah, semoga Allah memberikan taufik kepadamu. Pertama-tama kata beliau, alaika bil ilmi, engkau harus memulai perjalanan ini dengan ilmu. Fa innahul qutbu wa alaihil madar, sebab ilmu itu merupakan porosnya dan itulah orbit dari kehidupan kita. Ini yang beliau sampaikan di awal ketika beliau menjelaskan tentang aqabatul ilmi. Apa maknanya? Maknanya bahwa kita semua ini, kalau kita ingin selamat, kalau kita ingin sukses, kalau kita ingin bahagia, kalau kita ingin bisa beribadah dengan benar, maka tidak bisa tidak kecuali dengan ilmu. Tidak mungkin orang bisa beribadah secara baik tanpa ilmu. Tidak mungkin orang akan sukses dalam kehidupannya tanpa ilmu. Ilmu adalah modal utama. Karena itu dalam Al-Quran, surat pertama atau ayat pertama yang turun kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
adalah ayat yang berbicara tentang ilmu. Yaitu Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. 2 kali diulang pada wahyu yang pertama. Kata Allah, bacalah dengan nama Tuhanmu yang mencipta. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Diulang lagi oleh Allah. Iqra', baca lagi. Menuntut ilmu tidak boleh bosan. Enggak boleh cuma sekali. Tapi harus berkali-kali. Allah Ta'ala menegaskan Iqra' lagi. Wa rabbukal akram. Sebab kalau kalian baca, kalau kalian belajar lagi. Barangkali pertama tidak mengerti. Tapi kalau diulang insya Allah jadi ngerti. Barangkali pertama masih remeng-remeng buat kita. Tapi lama-lama insya Allah semakin jelas dan semakin jelas. Maka Iqra' lagi, wa rabbukal akram. Tuhanmu itu maha pemurah, kata Allah. Pasti kalau ada orang yang bersungguh-sungguh belajar, akan diberi sama Allah. Akan diberikan pemahaman, diberikan pengetahuan, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semua kehidupan kita ini harus dimulai dengan ilmu. Orang yang mau sukses di dunia ini, nggak bisa dia sukses kecuali dengan ilmu. Man arada ad-dunya fa'alaihi bil ilmi. Wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin sukses dalam kehidupan dunianya pasti dengan ilmu. Siapa yang ingin sukses kalau dunia saja dengan ilmu, apalagi ingin sukses di akhirat, harus dengan ilmu. Dan siapa yang ingin sukses dunia akhiratnya harus dengan ilmu. Maka mudah-mudahan kita termasuk yang sukses. Ini jalan kita. Kita datang ke tempat ini, kita belajar, kita baca, kita hadiri majelis ilmu, tidak lain karena kita ingin mendapatkan kesuksesan. Nah, ini yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Waffaqakallah bil ilmi fa innahul qutbu alaihil madar. Itulah orbit dari kehidupan kita. Semuanya harus dengan ilmu. Kalau tanpa ilmu tersesat kita. Kita akan disuruh sama Allah Ta'ala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin uji kita siapa yang amalnya paling bagus. Yang amalnya paling bagus adalah yang sesuai dengan tuntunan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini butuh ilmu. Jadi dengan ilmu insya Allah kita jadi faham. Kita jadi tahu bagaimana cara kita beribadah. Kalau kita bicara tentang iman saja. Kita bicara tentang akidah. Akidah butuh ilmu tidak? Butuh ilmu. Orang bagaimana dia bisa bertauhid kalau dia tidak tahu ilmunya? Bagaimana dia bisa beriman secara benar kepada Allah kalau dia tidak faham? Butuh ilmu. Karena itu dalam Al-Quran Allah Ta'ala mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah, punya ilmu. Tidak hanya sekedar kita membaca la ilaha illallah. Allah tidak mengatakan kul la ilaha illallah, tidak. Tapi Allah Ta'ala mengatakan fa'lam, ketahuilah, punyailah ilmu. Sebab beda antara orang yang tahu dan orang yang tidak tahu. Itu beda. Orang yang tahu dia pasti punya iman yang lebih kuat daripada orang yang tidak tahu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Tidak hanya kita baca tapi kita sadari, kita renungkan, kita tahu tidak ada yang disembah kecuali Allah. Tidak ada tempat kita meminta kecuali Allah. Tidak ada tempat kita bergantung kecuali Allah. Tidak ada tempat kita menyandarkan semua kehidupan kita kecuali Allah. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah.
Kalau itu difahami dengan benar, insya Allah iman kita lebih kuat. Dan kemudian Allah mengatakan wastaghfir li dzambik, dan mohon ampunlah terhadap dosamu. Barangkali selama ini kita cuma bisa baca, tapi masih kurang kita meminta bersandar kepada Allah. Ini yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kita mau beribadah harus dengan ilmu. Nggak bisa kita ibadah tanpa ilmu. Misalnya kita mau wudhu, ya mau wudhu, pakai ilmu nggak itu wudhu? Pakai ilmu. Kalau kita berwudhu tanpa ilmu, nggak sah wudhunya. Bagaimana salatnya? Mulai dari wudhu saja kita harus paham. Mulai pembagian air. Ada air yang najis, ada air yang suci, ada air yang suci mensucikan dan seterusnya. Itu kita belajar. Kenapa kita belajar itu semuanya? Karena kita ingin wudhu kita sah. Wudhu kita benar. Kita tahu bagaimana cara mandi. Kita tahu bagaimana cara kita melaksanakan ibadah. Mulai dari ketika kita melakukan salat. Salat kita dimulai dengan niat. Lalu takbiratul ihram. Lalu kita baca iftitah. Lalu kita baca Al-Fatihah. Bagaimana hukumnya orang yang salat tidak membaca Al-Fatihah? Kalau dia jadi makmum, kalau dia salatnya munfarid, ini semua butuh ilmu. Tidak bisa kita ibadah kepada Allah tanpa ilmu. Kadang-kadang ada orang menganggap enggak penting ilmu, yang penting kita ibadah kepada Allah. Tidak, ibadah harus diawali dengan ilmu. Maka di sini Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, "Alaika awalan waffaqaka Allahu bil ilmi fa innahu al-qutbu alaihi al-madar." Orbitnya itu di sana. Kita mau ngapain saja dengan ilmu. Salat dengan ilmu. Apalagi kalau kita bicara tentang zakat misalnya. Banyak orang enggak paham. Zakat ini seperti apa? Apa bedanya zakat? Infak, sedekah. Apalagi ditanya apa bedanya antara hibah, wasiat, waris, bingung semuanya. Padahal ini kita kan berkutat di situ. Kalau kita nggak tahu, bisa salah kita. Harus dengan ilmu. Jadi semua ini dengan ilmu. Kita mau dagang misalnya, mau dagang kalau tanpa ilmu bagaimana? Bisa jatuh kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika beliau menjadi khalifah dan ada pasar di sana, beliau mengatakan la yabi' fi sukina illa man tafaqqaha fid din. Kata beliau, enggak boleh jualan di tempat ini, di pasar kita ini, kecuali orang yang faham agama. Sebab kalau enggak faham, dia bisa melakukan transaksi yang batil, akad-akad yang batil. Makanya Umar bin Khattab tegas, enggak boleh jualan di pasar ini kecuali yang faham agama. Semuanya perlu ilmu. Semuanya perlu pemahaman. Ya, dan ini yang diajarkan oleh para ulama kita. Kita mau berkeluarga juga harus dengan ilmu. Nikah apa tanpa ilmu? Nggak bisa, nikah harus dengan ilmu juga. Ya, harus dengan ilmu. Banyak orang yang nanya, Ustaz, katanya, gimana saya ini sudah pernah mengucapkan kata cerai kepada istri saya. Main-main. Nah, orang yang tidak paham dianggapnya kalau main-main tidak jatuh. Bisa jatuh. Bahaya, fatal ini akibatnya. Akibat dari tidak tahu bisa fatal. Bisa jadi ada orang yang sudah menceraikan 3 kali dia menceraikan istrinya, tapi dia masih berhubungan dengan istrinya. Zina dia sepanjang hidupnya. Tanpa ilmu. Orang yang melakukan sesuatu tanpa ilmu, mudaratnya lebih besar daripada maslahatnya. Banyak orang yang tidak bisa membedakan ini. Nah, karena itu kita belajar adalah agar kita tahu dan faham. Nah, ini yang disebutkan oleh beliau, alaika awalan. Kalau engkau ingin berjalan menuju Allah, yang pertama adalah harus dengan ilmu. Ini penting. Harus dengan ilmu. Itu yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Wa'lam anna al-ilma wal-ibada jawharan liajlihima kana kullu ma tara wa tasma' min tasnifil musannifin wa ta'limil muallimin wa wa'dhil wa'idhin wa nadharil nadhirin bal liajlihima
unzilatil kutub wa ursilatir rusul. Masya Allah. Tegas sekali Imam Ghazali mengatakan, ketahuilah bahwa ilmu dan ibadah adalah dua permata, kata beliau. Kalau kita mau cari permata di dunia ini ada dua. Apa itu permatanya? Yaitu pertama ilmu. Yang kedua adalah ibadah. Ilmu dan ibadah adalah dua permata. Dan kalau kita perhatikan semua yang kita lihat, semua yang kita dengar, tulisan para ulama, nasihat para ulama, kalau kita perhatikan bahkan disebutkan li ajlihi ma unzilatil kutub, kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah, para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lain tugasnya hanya dua: memberikan pemahaman agama dan mengajarkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma itu. Maka dua ini penting. Pertama, kita tahu ilmunya, kita faham. Yang kedua, ilmu itu dipakai untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua hal itu kalau kita pegang, insya Allah itu akan menjadi sumber keselamatan. Bal li ajlihi ma khuliqatis samawati wal ardu wa ma fihinna minal khalq. Kata beliau, bahkan langit dan bumi beserta seluruh isinya diciptakan untuk dua tujuan itu. Agar mereka tahu dan agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita perhatikan, ini kata beliau. Mari kita perhatikan, kata beliau, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama Allah Ta'ala menegaskan, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amru bainahunna. Kata Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Yatanazzalul amru bainahunna. Allah yang memberikan perintah. Allah yang menurunkan wahyu dari langit ke bumi. Apa kata Allah Ta'ala? Lita'lamu. Pertama tujuannya. Kenapa Allah menciptakan langit dan bumi? Kenapa Allah menurunkan wahyu risalah ke bumi ini? Tujuannya lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Tujuannya adalah agar kalian tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu. Jadi yang pertama Allah menciptakan semua alam ini untuk kita tahu, lita'lamu, agar kalian tahu. Agar kalian punya ilmu. Ini yang disebutkan oleh Allah. Jadi penciptaan dunia ini dimaksudkan agar kita kenal kepada Allah. Agar kita tahu siapa Allah. Agar kita tahu siapa zat yang menciptakan kita. Keagungannya, kekuasaannya. Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua beliau mengatakan, lalu perhatikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala pada ayat yang lain, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Yang pertama tadi, agar kalian mengetahui siapa itu Allah. Yang kedua, agar manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dua. Alam ini diciptakan agar kita kenal, tahu, punya ilmu siapa itu Allah. Yang kedua, agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua itu. Jadi langit, bumi ini, semua makhluk ini tidak diciptakan kecuali untuk dua hal itu. Untuk ilmu dan untuk ibadah. Itu intinya. Masya Allah. Karena itu dalam satu tafsir diantaranya disebutkan oleh Al-Imam Mujahid rahimahullah, oleh Ibnu Juraij rahimahullah, beliau mengatakan ketika menafsirkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa makna liya'budun? Apa maknanya? Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Beliau mengatakan makna dari liya'budun adalah liya'rifun, agar mereka kenal kepadaku dulu baru mereka beribadah.
Orang yang tidak kenal kepada Allah, tidak bisa dia beribadah kepada Allah. Kalau dia kenal Allah, baru dia bisa ibadah kepada Allah Ta'ala. Ini pentingnya menuntut ilmu. Karena itu beruntung kita. Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang mau menuntut ilmu. Mau menghadiri majelis-majelis ilmu. Dan ini sangat besar pahalanya, kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu banyak hadis-hadis Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyuruh kita untuk menuntut ilmu, datang ke majelis ilmu. Di antaranya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang meniti jalan keluar dari rumahnya dalam rangka untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalan baginya menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dimudahkan jalan kita menuju jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu kisah. Ada Qais bin Kathir. Dia tinggal di Madinah. Lalu dia melakukan safar, melakukan perjalanan dari Madinah menuju Damaskus, Syria. Perjalanan yang tidak dekat ini, perjalanan yang jauh, antar negara. Apa maksudnya dia datang dari Madinah ke Damaskus? Ketika dia datang ke Damaskus, yang dia jumpai adalah sahabat yang bernama Abu Darda radhiyallahu anhu. Karena Abu Darda tinggal di Damaskus. Dia mengajar di sana. Lalu Abu Darda ketika berada di Damaskus mengajar di sana, didatangi oleh Qais bin Kathir. Qais bin Kathir mengatakan, "Ya Abu Darda, ajarkan ilmu kepadaku." "Dari mana kamu datang?" "Dari Madinah." Masya Allah. Kalau kita datangnya kan dekat-dekat ini Mas ya. Paling dari mana, Cilandak ya, dari ya, nggak sampai luar kota, masih dekat lah insyaallah. Ini dari Madinah ke Damaskus. Ditanya, "Dari mana kamu datang?" "Dari Madinah." "Apa tujuan kamu ke sini?" "Kamu ke sini mau dagang ya?" Katanya Abu Darda. "Lah, bukan mau dagang. Ada urusan yang kamu cari di sini?" "Enggak ada urusan, cuma satu. Saya datang mau nuntut ilmu." Kata Abu Darda radhiyallahu an, "Dengarkan wahai anak muda. Saya pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis beliau mengatakan, 'Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman.' Siapa orang yang keluar dari rumahnya tidak ada tujuan lain kecuali menuntut ilmu, maka ketika dia keluar dari rumahnya, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, Allah akan mudahkan jalan baginya untuk masuk ke dalam surganya Allah." Jadi kita sekarang ini secara lahiriah kita datang ke tempat tertentu, ke A, ke B, ke C, tapi hakikatnya kita sedang menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang akan mudahkan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini fadilah dari menuntut ilmu. Nah, ini yang disebutkan oleh Imam Ghazali, al-ilm. Ilmu itu penting. Jangan sampai kau habiskan waktumu, beliau mengatakan pada lanjutannya, beliau mengatakan, "Fa haqqa lil 'abdi alla yashtaghil illa bihima." Maka sudah selayaknya seorang hamba tidak sibuk kecuali dengan keduanya. Yang satu untuk urusan ilmu, yang satu untuk urusan ibadah. Yang lainnya itu cuma sampingan. Tapi yang utama adalah menuntut ilmu dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan dibalik. Ya, banyak orang sekarang ini menuntut ilmunya sampingan. Ibadahnya sampingan. Yang lain yang utama. Kata beliau, tidak demikian. Yang utama itu dalam kehidupan kita adalah beribadah dan menuntut ilmu. Itu harus jadi agenda utama seorang muslim. Dalam hadis yang lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam lanjutannya, "Wa innal malaikah
la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna. Kata Nabi SAW, para malaikat itu merendahkan sayapnya, meletakkan sayapnya. Malaikat punya sayap ya, cuma kita nggak tahu sayapnya seperti apa. Ya, orang membayangkan, mengilustrasikan sayapnya begini, begini, begini. Kita tidak tahu, itu gaib semuanya. Yang gaib itu cukup kita imani, nggak usah dibayang-bayangkan. Akal kita nggak nyampe, ya, akal kita nggak nyampe. Kita harus beriman, meyakini bahwa malaikat punya sayap. Dari mana kita tahu? Allah menyebutkan. Rasul SAW menyebutkan. Tidak mungkin Rasulullah berbohong. Cuma kalau ditanya bagaimana bentuk sayapnya, wallahu a'lam, kita nggak tahu. Karena ini semuanya gaib. Tapi yang kita tahu, Nabi mengatakan malaikat akan meletakkan sayapnya untuk siapa? Untuk orang yang menuntut ilmu. Masya Allah. Kalau sekarang orang hebat, tokoh biasanya dihamparkan, itu digelar karpet merah buat tokoh. Ini bukan karpet merah, sayapnya malaikat. Masya Allah. Sayapnya malaikat buat siapa? Buat orang yang menuntut ilmu. Yang dari Cilandak, yang dari mana? Trakindo, yang dari Ragunan. Nah itu ada sayap malaikat yang siap dihamparkan untuk para penuntut ilmu. Ya, insya Allah. Dan ini betul, ini kata Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa malaikat melakukan hal yang semacam itu? Ridwan bima yasna. Karena malaikat itu ridho, senang dia melihat orang yang menuntut ilmu. Ini yang disebutkan oleh Nabi SAW. Wa innal alim, bahkan lebih daripada itu. Seorang alim, orang yang berilmu, seorang ulama, la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard wal hitan fil bahr. Bahkan semua yang ada di langit, yang ada di bumi, makhluk-makhluk Allah, bahkan ikan yang ada di lautan memintakan ampunan untuk orang yang menuntut ilmu atau orang yang berilmu. Masya Allah, kita nggak sadar. Kita tidur ada yang membacakan istighfar buat kita. Yaitu makhluk Allah. Sampai ikan-ikan di lautan memintakan ampunan. Mudah-mudahan Allah berikan itu kepada kita. Ini motivasi yang diberikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nah, karena itu ilmu ini sangat penting di dalam Islam. Sehingga beliau mengatakan, wa'lam anna ma siwahuma minal umuri batil. La khaira fihi. Ketahuilah bahwa di luar ilmu dan di luar ibadah semuanya sia-sia. Semuanya akan ditinggal. Yang akan memberikan manfaat ilmu dan ibadah. Ini kata beliau. فَإِذَا عَلِمْتَ ذَلِكَ فَاعْلَمْ أَنَّ الْعِلْمَ أَشْرَفْ الْجَوْهَرَيْنِ وَأَفْضَلُهُمَا. Nah, kalau sekarang kita tanya, kita tahu bahwa dua permata itu, yang pertama adalah ilmu, yang kedua adalah ibadah. Lalu kalau ditanya, mana yang paling baik, mana yang paling afdal, mana yang paling utama, ilmu atau ibadah? Hah? Jawabannya ilmu. Kenapa ilmu? Masya Allah. Ya, ini hasil dari hadir ke majelis ilmu. Ya. Masya Allah. Dan itu sesuai dengan sabda Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, beliau mengatakan fadlul alim 'alal 'abid ka fadli 'ala adnakum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, keutamaannya orang yang berilmu atas orang yang ahli ibadah. Jadi ada dua. Ada yang satu alim, ada yang dua abid. Mana yang lebih utama? Rasulullah mengatakan keutamaannya orang alim atas orang abid yang ahli ibadah ka fadli 'ala adnakum. Sama seperti keutamaanku atas orang yang paling rendah di antara kalian. Coba bayangkan.
seperti kedudukan keutamaan Rasul sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan keutamaan orang yang paling rendah di antara umat ini. Jadi jauh jaraknya, bedanya antara orang alim dengan orang yang ahli ibadah. Orang yang alim tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang abid juga mulia. Tapi kalau dibandingkan dengan orang alim, jauh lebih mulia orang alim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Ta'ala yang menegaskan kedudukannya jauh lebih tinggi orang-orang yang berilmu dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu ikhwatal iman rahimakumullah, menuntut ilmu lebih utama. Imam Ghazali mengatakan fa'lam annal ilma ashraf al-jauharaini wa afdaluhuma. Ilmu itu lebih utama dan lebih afdal dibandingkan dengan ibadah. Padahal kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah, tapi ilmu lebih utama daripada ibadah. Sebab ilmu itu yang membuka jalan kita bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan faqihun wahid asyaddu 'ala syaitan min alfi 'abid. Satu orang faqih, satu orang yang mengerti, satu orang yang berilmu, faqihun wahid asyaddu 'ala syaitan, lebih berat bagi setan daripada menghadapi 1000 ahli ibadah. Kalau menghadapi 1000 ahli ibadah bagi setan masih ringan. Mereka bisa disesatkan. Ya, mereka bisa digoda. Gampang menggoda mereka. Ya, tapi menggoda seorang alim, ini yang berat. Ini yang berat. Ini yang disebutkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kadang-kadang kita lihat ada orang yang ahli ibadah rajin, tapi kadang ibadahnya tidak benar. Kadang dia diganggu, dibuat malas. Kadang dia digoda dengan macam-macam godaan, dan dia dengan cepat akan jatuh kena perangkap-perangkap setan. Tapi menghadapi orang alim, setan agak kesulitan. Ya, agak kesulitan. Nah, ini yang disebutkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan disebutkan di dalam penjelasannya oleh Al-Imam Al-Ghazali. Beliau mengatakan, kenapa seorang alim lebih mulia daripada seorang abid? Kenapa ilmu lebih mulia daripada ibadah? Disebutkan dalam satu riwayat, dinisbatkan riwayat ini kepada Rasulullah, tapi ada juga yang menisbatkan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Yang pertama, al-ilmu imamul amal wal amal tabi'uh. Jadi ilmu itu adalah imamnya. Ilmu itu adalah imamnya. Makmumnya itu amal, ibadah. Makmumnya itu ibadah. Imamnya itu ilmu. Ilmu yang jadi imam. Adapun makmumnya adalah ibadah. Nah, ini yang disebutkan dalam riwayat tersebut. Artinya apa? Innama saral ilmu aslan matbu'an. Ilmu itu adalah pokok yang diikuti, imam yang diikuti, pemimpin yang diikuti. Makmumnya adalah amal-amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yalzamuka taqdimuhu 'alal ibadah li amrayni. Karena itu ilmu harus didahulukan daripada ibadah karena dua hal. Yang pertama, litahsula lakal ibadah wa taslam fa innaka awalan yajib 'alaika an ta'rifal ma'bud thumma ta'budahu wa kaifa ta'budu man la ta'rifuhu. Jelas sekali Imam Ghazali mengatakan, sebab kata beliau, kalau kita tahu ilmunya, insya Allah ibadah kita jadi benar dan jadi selamat. Sebab bagaimana kita akan beribadah kepada zat yang tidak kita kenal? Bagaimana kita bisa beribadah kalau kita tidak tahu ilmunya? Saya berikan beberapa contoh dalam hadis Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Barangkali pernah dengar ceritanya orang yang membunuh 100 jiwa. Ya, sering ini diungkapkan oleh para ulama, para khutbah. Ada orang yang membunuh 100 nyawa manusia. Awalnya dia bunuh 99 orang. 99, bayangkan bukan cuma satu. 99 orang dia bunuh. Tapi subhanallah dalam hatinya ada keinginan untuk bertaubat. Dia menyesal. Dia ingin kembali kepada Allah. Dia minta informasi. Ada tidak yang bisa menunjukkan saya bagaimana saya bisa bertaubat kepada Allah. Lalu ada yang menunjukkan, kamu temui itu rahib. Ada seorang ahli ibadah. Rahib itu ahli ibadah. Kerjaannya hanya melulu ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kamu datangi dia. Akhirnya dia datang kepada rahib tersebut. Dia sudah bunuh 99. Lalu ketika didatangi, rahib itu ditanya, Ya rahib, ya abid, saya ini mau bertaubat kepada Allah. Saya sudah bunuh 99 orang. Apa ada peluang saya untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Rahib ini enggak ngerti, enggak punya ilmunya. Dia kaget 99. Satu aja masih belum tentu diampuni, apalagi 99. Kata dia, enggak ada peluang taubat. Nah ini bedanya orang yang alim dengan orang yang abid. Beda. Orang yang abid mengatakan enggak ada peluang taubat. Yang membunuh 99 ini kesel dia. Dibilang enggak ada pintu taubat. Biar disempurnakan, dibunuh juga jadi 100 akhirnya. Lengkap jadi 100 orang dibunuh. Tapi habis itu dia nyesel lagi. Dia masih pengen taubat. Masa iya saya nggak bisa taubat? Akhirnya dia cari lagi. Ditunjukkan kepada seorang alim. Nah ini bedanya. Alim dia ngerti. Dia paham. Dia baca ayat-ayat Allah. Dia tahu bagaimana cara bertaubatnya seorang hamba kepada Allah. Akhirnya ketika didatangi, ada nggak saya mau taubat? Kata alim tadi, ada. Kalau kamu mau bertaubat, kamu nggak boleh tinggal di tempat ini. Ini daerah rusak ini. Lingkungan ini rusak. Kalau kamu mau taubat, kamu ke sana. Di sana lingkungan orang saleh. Hijrah. Hijrah ke tempat tersebut. Insya Allah di sana ada lingkungan yang kondusif. Karena itu kalau kita mau taubat, kalau kita mau jadi orang baik memang cari lingkungan. Lingkungan ini atharnya sangat kuat sekali. Pengaruh lingkungan luar biasa. Nah orang alim ini ngerti. Dia bilang kamu pergi ke sana. Dengan penuh semangat orang itu pergi. Sampai di tengah jalan mati dia. Keburu meninggal dunia. Meninggal dunia di tengah jalan. Akhirnya malaikat rahmat mengatakan ini punya saya. Dia ini orang punya niat baik ingin bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi malaikat adab mengatakan enggak bisa, dia belum beramal. Baru niat taubat dia. Belum melakukan amal saleh. Dia punya saya, dia masuk ke dalam neraka. Akhirnya dua malaikat bersitegang. Malaikat rahmat dan malaikat adab. Dua-duanya saling mengaku ini punya dia. Akhirnya datang malaikat yang ketiga. Malaikat yang ketiga turun dalam bentuk manusia. Dia mengatakan, lah, sekarang begini saja. Daripada kalian bersetegang, ukur saja. Ini orang lebih dekat ke tempat dia berbuat dosa atau ke tempat dia mau taubat. Akhirnya diukur. Ternyata lebih dekat ke tempat dia mau bertaubat. Selisihnya cuma sejengkal katanya. Selisihnya cuma sejengkal. Dia mendapatkan ampunan, dia masuk ke dalam jannahnya Allah. Ini rahmat Allah. Makanya kalau ada orang saya banyak dosa, banyak maksiat, jangan pernah putus asa. Rahmat Allah lebih luas. Yang penting kita punya niat untuk taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini saya ingin menegaskan bedanya orang yang berilmu dan orang yang cuma pandai ibadah. Itu beda. Nah, ini dalam hadis disebutkan. Ada yang lain lagi. Misalnya kita pernah mendengar ada 3 orang yang datang ke rumah Nabi SAW. Ketika itu Rasulullah tidak ada. Hanya ketemu dengan istri Rasul SAW. Ditanya bagaimana ibadahnya Rasulullah.
ibadahnya Rasulullah disampaikan oleh istri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam begini dan seterusnya. Lalu 3 orang ini mengatakan, waduh kalau kita masih kurang nih. Kita masih kurang, kita ini pengen masuk surga, amal kita harus banyak. Akhirnya yang satu mengatakan, saya mau qiyamul lail semalam suntuk, nggak ada tidur. Qiyamul lail semalam suntuk, setiap hari. Lalu yang satu lagi mengatakan, kalau saya mau puasa setiap hari, nggak ada hari tanpa puasa. Yang ketiga mengatakan, kalau saya nggak mau nikah, saya fokus ibadah kepada Allah. 3 orang. Mereka pulang. Akhirnya cerita mereka terdengar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengar hal itu, kan ini bagus, semuanya mau ibadah ini ya. 3-tiganya mau ibadah. Cuma tidak ada ilmu. Maka ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, kalian yang mengatakan begini. Kata mereka, iya ya Rasulullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana a'lamukum billah wa akhsyakum lah. Aku orang yang paling tahu, kenal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan aku adalah orang yang paling takut kepadanya. Tapi gak gitu-gitu amat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku ini sholat, tapi tetap istirahat. Ada waktu untuk tidur. Ada waktu sholat, ada waktu untuk tidur. Gak semalam suntuk. Aku ini puasa, tapi ada saat-saat tidak puasa. Ya, ada saat tidak puasa, bukan setiap hari puasa. Lah, Rasulullah mengajarkan jangan begitu. Dan yang ketiga, wa atazawwajun nisa, dan aku menikah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nah, kita itu sering yang hafal belakangnya aja itu. Nah, itu ya. Pokoknya urusan nikah kita hafal itu. Wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Padahal hadisnya itu panjang yang tadi itu. Jadi beda antara orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Orang yang tahu amalnya benar. Enggak asal beramal. Beribadah itu bukan hanya semangat, tapi harus dilandasi dengan ilmu. Ada yang lebih parah dari itu. Yaitu ketika seorang melakukan perjalanan. Dia melakukan perjalanan safar dengan sahabat yang lainnya. Lalu di tengah perjalanan kepalanya terkena batu sehingga dia luka. Kepalanya luka. Di tengah kondisi semacam itu sempat dia bermimpi. Dia tidur, dia mimpi. Mimpi basah. Ya, mimpi basah artinya dia harus mandi junub, mandi besar. Dia tanya sama orang, saya ini luka. Boleh nggak saya tayamum? Dia tanya, boleh enggak saya tayamum, kata dia. Lalu orang yang ada di sebelahnya mengatakan, enggak bisa tayamum, selama kita bisa mandi, ya mandi, enggak boleh tayamum, kata dia. Akhirnya dia mandi. Habis mandi, luka di kepalanya semakin parah. Akhirnya tidak lama sesudah itu dia meninggal dunia. Terdengar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah marah luar biasa. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, qatalahumullah. Sungguh celaka mereka. Mereka melakukan perbuatan yang tidak baik. Qatalahumullah. Ala sa'alu. Kenapa mereka tidak mau bertanya kalau mereka tidak tahu? Ala inna shifa'al as-su'al. Obat dari tidak tahu itu bertanya. Mestinya mereka tanya dulu. Mestinya mereka belajar dulu. Cukup bagi orang yang luka itu sebetulnya diusap ya, atau dia tayamum, atau lukanya ditambal, ditutup dengan kain, lalu bagian yang lainnya boleh dia sirami dengan air. Tapi bagian yang luka itu jangan disiram dengan air. Nah, ini yang disebutkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahwa ilmu itu pangkalnya. Yang ikut mengikuti ilmu itu adalah ibadah. Kalau kita tahu, baru kita ibadah dengan benar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini pentingnya kita beribadah kepada Allah. Jangan sampai ibadah kita asal-asalan tanpa ilmu. Jadi ilmu, baru kemudian
ibadah. Insya Allah nanti kita akan jelaskan apa yang dipaparkan oleh Al-Imam Ghazali, masih banyak yang dipaparkan oleh beliau terkait dengan ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semuanya, ilmu yang mengantarkan kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditutup, barangkali ada yang mau bertanya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, ini antara ilmu dan ibadah itu melekat, harus didulukan ilmu. Tapi ada yang orang gampangkan, mohon diseleksi apakah ini orang ilmu atau orang yang ahli ibadah. Kamu itu kenapa sih nggak jalan ibadah? Saya belum. Jawabannya kepada A adalah saya belum dapat hidayah. Itu aja pertanyaan saya. Antara pertanyaan ini adalah yang ahli ibadah nyampaikan juga karena kebatasannya ilmu. Kamu kenapa nggak mau menjalankan ibadah? Belum dapat hidayah. Nah, hidayah ini apakah setelah menuntut ilmu ketemu atau emang tunggu ibadah ini? Terima kasih Ustadz. Ya. Sebetulnya jawaban itu sudah cukup menunjukkan bahwa dia tidak berilmu. Ya, nggak perlu kita nunggu alasannya belum dapat hidayah. Belum sholat, belum dapat hidayah. Belum haji, belum dapat hidayah. Nggak baca Quran, belum dapat hidayah. Akhirnya itu yang jadi alasan. Itu alasannya orang yang malas ibadah, yang nggak ngerti. Ya, tapi kalau dia ngerti, nggak begitu. Hidayah itu bukan ditunggu. Hidayah itu bukan kita duduk-duduk sambil nunggu hidayah. Mana itu hidayah ya? Bukan begitu. Ya. Jadi Al-Quran mengatakan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh berusaha mencari, itu yang dapat hidayah. Jadi hidayah itu bukan ditunggu, bukan nongkrong di rumah sambil nonton TV nunggu datangnya hidayah, bukan begitu. Hidayah itu harus dicari dengan penuh kesungguhan. Insya Allah kalau dia sungguh-sungguh dia akan dapat hidayah. Ya, dia dapat ilmu dan dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diajarkan Rasulullah. Ya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah menurunkan ini dua ilmu, kauliyah dan kauniyah. Ya. Dahulu itu ayat-ayat kauniyah itu di zamannya Khalifah Rasyidin, terutama Khalifah Harun Ar-Rasyid itu dikembangkan sehingga penemu Islam itu menemukan ilmu kedokteran, ilmu matematika. Tapi akhir-akhir abad ini semua ilmu kauniyah ini yang menemukan itu para orang-orang kafir, terutama ya orang-orang Yahudi seperti Jamai Swat. Banyak lagi dan terutama akhir-akhir ini ada Big Bang, terus ada apa namanya black hole kayak gitu kan, itu semuanya yang menemukan ilmu itu kan orang kafir gitu. Itu gimana maksudnya Allah memberikan itu kepada orang-orang kafir bukan kepada orang-orang muslim gitu. Apa karena itu kemunduran kita sebagai umat muslim yang tidak mau mengkaji ilmu kauniyah yang Allah berikan, yang Allah ciptakan itu, atau gimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, bahwa dalam Islam tidak ada pemisahan antara ilmu qauliyah dan ilmu kauniyah. Dua-duanya penting. Ya, jadi dalam Islam ilmu kauniyah juga asalnya dari Allah. Yang qauliyah ayat-ayat Quran asalnya dari Allah. Yang kauniyah ini juga asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Alam ini kan dari Allah, mataharinya, bintangnya, langitnya, semua dari Allah taala. Yang kalau kita kaji, insya Allah akan mengantarkan kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu semua ayat-ayat Allah. Maka disebut ayat kauniyah dan ayat qauliyah. Dua-duanya kalau dikaji dengan benar insya Allah akan sampai kepada Allah.
Karena itu pada zaman dulu, zaman keemasan Islam, kejayaan Islam, para ulama mengkaji Al-Quran, mengkaji alam, akhirnya mereka menemukan hal-hal yang luar biasa. Mereka menemukan penemuan-penemuan yang sangat bermanfaat bagi umat manusia, dan mereka jadi pelopor. Ada Ibnu Sina ya dalam ilmu kedokterannya, ada Ibnu Rushd, ada Ibnu Khaldun, ada Al-Jabar, ada macam-macam begitu banyak para ulama ilmuwan kita yang mereka mengembangkan ilmu pengetahuan jauh lebih dulu daripada yang sekarang ditemukan oleh orang-orang barat. Nah, ini ketika ketika mereka kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Islam berjaya. Tapi ketika Al-Quran ditinggalkan, ketika sunnah ditinggalkan, maka bukan hanya urusan agama yang mundur, tapi dunia juga jadi mundur. Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Dengan Al-Quran kita dimuliakan oleh Allah. Ketika Al-Qurannya ditinggal, kita akan hina, kita akan nista, terbelakang. Dan itu terjadi sekarang. Jadi kalau kita mau maju, kembali kepada Al-Quran, kaji Al-Quran, insya Allah ilmu kauniyah, ilmu alam ini juga akan dikuasai oleh umat Islam. Tapi kalau Qurannya ditinggalkan, maka yang lain juga akan jadi tertinggal. Nah, itu yang terjadi pada masa kini. Jadi sekarang kita kembangkan lagi bagaimana kita belajar Al-Quran dipadukan dengan ilmu-ilmu alam. Nah, insya Allah dengan itu kita akan kembali berjaya. Ya. Nah, ini mudah-mudahan jadi PR kita semuanya nih. Ya, jadi PR kita semuanya. Insya Allah. Ulul albab. Ya, inna fi ikhtilafil laili wa inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Ya. Iya, cukup ya sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita serahkan. Ada satu pertanyaan ini dari pemirsa di YouTube ya. Ya. Sekarang ini banyak orang yang berilmu tapi amal perbuatannya tidak sesuai dengan ilmu yang dimiliki. Di sisi yang lain ada orang yang ilmunya biasa saja tapi dia ahli ibadah dan akhlaknya sesuai dengan tuntunan Rasul. Bagaimana keutamaan dari orang yang semacam ini? Ya, kita baru bahas satu bagian ini. Kita baru bahas keutamaan ilmu. Kita belum membahas ilmu yang seperti apa yang dimaksud. Jadi insya Allah itu akan dibahas pada pertemuan yang akan datang pada waktunya. Tetapi secara singkat tentu ketika kita menuntut ilmu, ilmu yang kita pelajari harus melahirkan amal. Katanya para ulama, al-ilmu syajarah wal amal thamarah. Ilmu itu pohonnya. Pohon, sementara amal itu adalah buahnya. Kalau ada pohon tidak berbuah, manfaatnya kurang. Ya, tebang aja. Cuma banyak sampahnya aja, cuma nyampah aja dia. Nah, jadi amal itu adalah buahnya, ya. Amal itu adalah buahnya. Jadi kalau ada pohon nggak ada buahnya, berarti ini masalah ini. Ya, berarti masalah harus diperbaiki ilmunya, ya, ilmunya harus dikaji lagi, dievaluasi lagi. Bahkan kalau kita kaji dalam hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak sekali ancaman bagi orang yang menuntut ilmu, orang alim tapi tidak mengamalkan ilmunya. Nah, itu ancamannya berat. Karena itu kita belajar untuk beramal, ya, kita belajar untuk ibadah. Kita belajar untuk berakhlak. Kita belajar bukan hanya menjadikan ilmu itu sebagai koleksi. Nah, itu yang nggak benar. Profesor, doktor, tapi ibadahnya nggak benar. Akhlaknya rusak misalnya. Sikapnya tidak baik. Nah, bukan itu yang diinginkan dalam Islam. Semakin tinggi ilmunya, semakin bagus ibadahnya, akhlaknya, muamalahnya, dan seterusnya. Itu yang dimaksud. Jadi kalau ada orang yang berilmu tapi dia tidak beramal, ilmunya tidak
bermanfaat. Nah, insyaallah semacam itu. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang punya ilmu tetapi ilmunya tidak bermanfaat. Ya, wallahu a'lam. يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين بالنبي خير الأنام وبأم المؤمنين يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين بالنبي خير الأنام وبأم المؤمنين يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين بالنبي خير الأنام وبأم المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الكريم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واغفر لي كل الذنوب واستر لي كل العيوب واكشف لي كل الكروب واكفي أذى المؤذين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واختم بأحسن ختام إذا دنا الانصرام وحنى حين الحمام وزاد رشح الجبين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين
يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واعف عنا يا حليم. أنت الجواد الكريم وأنت نعم المعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل معنا ولا فينا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا داعيا إلا أيدته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب